Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terima kasih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahimahullah. Sampailah kita pada masih dalam bab Al-Ikhlas, pembahasan di hadis yang ke-10. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallam bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Salatnya seorang laki-laki berjamaah di masjid itu tazidu ala salatihi fi baitihi, ganjarannya lebih besar atas salatnya yang dia kerjakan di rumahnya, wa salatihi fi suqihi, dan salatnya di pasarnya, bid'an wa 20 darajah, dengan lebih banyak sekitar 23 sampai 30. Bid'an wa 20. Kata bid'un itu adalah bilangan antara 3 hingga 10. Jadi lebih besar pahalanya dengan 23 sampai 30 derajat. Ada yang mengatakan bid'un itu bainas salasa wa tis'ah, antara 3 dan 9. Artinya kalau kita tengok dalam beberapa hadis, ada yang 25 derajat, ada yang 27 derajat. Nah, kalau di hadis ini adalah bid'un. Intervalnya adalah antara 3 hingga 10 atau 3 hingga 9. Jadi salatnya seorang laki-laki berjamaah di masjid itu lebih besar ganjarannya daripada salatnya dia di rumah atau di pasarnya atau di tempat kerjanya sebanyak 23 sampai 30 derajat. Jadi kalau dalam hadis ini 23 sampai 30 derajat. Dalam kondisi ya salatnya dia munfaridan,
dalam kondisi dia sendirian wa jama'atan. Jadi kalau kita tengok bahwa sholat di masjid tetap lebih baik daripada sholatnya di rumahnya atau sholatnya di pasarnya. Pertama di dalam faidah hadis ini adalah jawazus sholati fil aswaq wa in kanat makruhatan lima fiha min insyighalil qalbi wa adamil khusyuk. Boleh sebenarnya hukumnya sholat di pasar. Orang lagi jualan, saking sibuknya dia berjualan, sholatnya di pasar, itu boleh, hukumnya jawaz. Kalau dalam konteks ini, pendapat yang menyatakan bahwa sholat berjamaah itu tidak wajib ain, tidak wajib yang sifatnya personal. Ini meyakininya bahwa dalam hadis ini boleh seseorang sholat di pasarnya karena sibuk, tapi boleh saja. Wa in kanat makruhatan lima fiha min insyighalil qalbi wa adamil khusyuk. Cuma tidak disukai sholat ini kalau seandainya sholatnya dia di pasar, sibuknya dia jualan dibawa ke sholat. Sehingga hatinya sibuk mikiri jualan dan tidak khusyuk sholatnya. Tidak bisa didik. Allahu Akbar. Tengok ada penjual, ada pedagang, ada pembelinya. Itu. Kira ada pembeli dibatalin. Wah ini repot ini. Nah kalau kayak gitu makruhatan, tidak disukai. Artinya kalaupun dia sholat di pasarnya, dia tetap harus khusyuk gitu. Boleh, hukum dasarnya tuh boleh. Nah yang kedua adalah sholatul jamaah fil masjidi afdal min sholatihi fi baitihi bi khamsi aw sitti aw sab'i wa ishrina darajah kama ja'a musarrahan bihi fi ba'dir riwayat. Lebih utama sholatnya atau ganjarannya daripada sholat sendirian di rumahnya atau di pasarnya dengan 25 atau 26 atau 27 derajat sebagaimana dijelaskan di dalam beberapa riwayat. Artinya kalau kita bicara keimanannya, boleh itu kan sesuatu yang mungkin dia terhindar dari jerat dosa saja. Boleh. Tapi kalau kita bicara keimanan, sholat sendirian itu cuma dapat satu pahala. Sementara kalau sholat berjamaah di masjid, waalaikumsalam, silakan. Itu adalah sebanyak 27 derajat. Artinya 27 kali lipat. Kalau dalam urusan dunia, kita jual barang, keuntungannya mungkin misalnya satu barang itu adalah 10.000. Lalu ada calon pembeli yang dia berani beli dengan harga 27 kali lipat. Barangnya sama, tapi memberikan keuntungan 27 kali lipat daripada dia jualan biasa. Yang dikejar yang mana tuh? Yang 27 kali lipat. Dia jualan untung 10.000, Bu. Lalu ada yang nawar, gimana kalau saya tawar segini dengan keuntungan 27 kali 10.000, 270
ribu. Satu barang untungnya 270 ribu. Maka yang dicari mesti untung 270 ribu. Sah-sah saja, nggak ada aturan yang melarang itu. Kalau kita jual, ternyata barangnya harganya lakunya segitu, ya itu rezeki kita, nggak ada aturan. Pembelinya juga memang mau bayar, mau beli. 27 kali lipat. Otak dunia kita itu nggak perlu diajarin. Walaupun harus keluar kota, dia akan dikejar tuh. Loh, untung 27 kali lipat. Nah sekarang kalau urusan sholat pahalanya itu berjamaah di masjid 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Pilih yang mana Pak? Ya sholat berjamaah di masjid. Cuma logika ini dipahami, cuma tidak bisa diamalkan oleh banyak orang. Malah lebih memilih sholat di rumah. Kira-kira apa yang menjadikan perbedaan itu? Perbedaannya di iman. Imannya. Nabi mengatakan langkah kaki yang paling berat itu adalah langkah kaki menuju masjid. Ya berat itu karena keimanannya yang lemah. Tapi bagi orang yang imannya baik, Masjid Baitul Ulum ini walaupun jauh, ditempuh dengan berjalan pun ya berjalan. Atau seperti Abdullah bin Umi Maktum, sahabat Nabi yang luar biasa kan, buta, untuk minta rukhsah kepada Nabi sholat di rumah nggak dikasih sama Nabi. Dia berjalan dalam kegelapan subuh, merangkak untuk menuju Masjid Nabawi. Kalau dia nggak mendapatkan orang yang mau memapah atau menggendongnya, dia jalan sendiri dengan merangkak sampai ke Masjid Nabawi. Orang yang buta kan gitu. Orang yang buta saja Rasulullah SAW tidak memberi rukhsah. Bukan berarti kita tengok bahwa oh itu adalah sahabat Nabi. Iya, itu memang sahabat Nabi. Tapi ini sebenarnya kalau bicara keimanan ya sayang. Walaupun tadi hukum dasarnya jawaz boleh, tapi kan ya sangat disayangkan kalau ada orang kemudian memilih sholatnya di rumah, lalu dia meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Sebenarnya kalau kita banyak berpendapat, misalnya berbeda pendapat, apa hukum dasar atau hukumnya sholat berjamaah di masjid? Memang dari dulu ulama beda pendapat. Memang beda pendapat. Kalau kita tengok misalnya mazhab Hambali misalnya, juga ini menurut Imam Ibnu Hazm ya, yaitu bahwa sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib. Dengan indikasi apa? Nabi sampai mengatakan kalaulah mau atau kalaupun boleh saya ingin keluar untuk membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat ke masjid. Saking kerasnya ya. Tapi menggunakan hadis itu sebagai hukum wajib. Tapi kan memang berbeda pendapat. Kayak kita tahu Imam Syafi'i rahimahullah, memang beliau menghukumi sholat berjamaah di masjid itu adalah fardu kifayah. Yaitu kewajiban yang kolektif. Kalau masih ada sholat berjamaah di masjid, orang menegakkannya, gugur kewajibannya. Atau di dalam qaulul jadidnya berubah menjadi sunnah muakkadah. Terlepas dari perbedaan itu, pertanyaannya Imam Syafi'i sholatnya di rumah apa di masjid? Di masjid kan gitu. Jadi kalau ada yang kemudian saya memilih mazhab ini, kemudian saya tidak perlu ke masjid, fatwanya adalah bukan kewajiban tapi sunnah muakkadah.
Iya, hukumnya sunnah muakkadah. Cuma pertanyaannya, Imam Syafi'i, para ulama, orang soleh, itu sholatnya berjamaah atau sendirian? Berjamaah. Dalam tatbik pelaksanaan syariat, walaupun hukumnya berbeda antara mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i, sepakat. Sholat berjamaah di masjid lebih utama dan pahalanya lebih besar, dan itu ciri orang-orang saleh. Jadi jangan sampai berlindung kepada hukum tadi. Ya hukumnya benar sunnah gitu. Sunnah itu kan ya kalau dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa. Cuma ya itu tadi untuk tatbik penerapannya ulama walaupun berbeda menyimpulkan hukum, tapi sholatnya sama-sama di masjid. Kenapa? Karena hanya orang-orang munafik yang tidak sholat di masjid. Zaman itu ya. Tapi jangan kita hukumi orang yang nggak berjamaah di masjid munafik ya. Jangan, ini bahaya ini. Rumusnya jangan kayak gitu. Zaman itu orang yang nggak sholat di masjid rata-rata adalah orang munafik. Tapi kalau sekarang jangan dihukumi begitu. Kenapa? Karena ada banyak problem ya, banyak problem. Karena satu edukasi ilmu belum nyampe sempurna. Yang kedua kesibukan dunia itu kadang menggerus semangat untuk meraih akhirat. Kemudian kita lanjutkan. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsanal wudhu'a thumma atal masjida la yanhazuhu illa shalah la yuridu illa shalah lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajatun wa hutta anhu biha khati'ah hatta yadkhulal masjid. Bila salah seorang di antara orang beriman itu berwudu dari rumahnya dengan sebaik-baik wudu, maka rangkaian mendirikan sholat, kalimatnya kenapa sih? Sholat itu menggunakan iqamah, iqamatus sholah. Kata kerjanya tuqimus sholah. Engkau mendirikan sholat. Para ulama menjelaskan kenapa enggak takdiyatus sholah. Takdiyah itu juga mengerjakan sholat. Takdiyah itu mengerjakan artinya. Kenapa tidak mengerjakan sholat, tapi menggunakan mendirikan sholat? Maka para ulama menjawab bahwa sholat ini memenuhi aspek zahir dan batin. Maka oleh karenanya sholat yang kita tegakkan itu adalah sholat yang diawali dengan sikap itmi'nan bidzahir, tenang, tumaknina, khusyuk secara zahir fisik, disertai dengan khusyuk fil batin. Itu sholat. Makanya sholat ini spesial dengan kondisi demikian, ada kalimat mendirikan. Kemudian yang kedua, dalam praktek sholat itu meliputi banyak aspek hukum. Ada yang rukunnya, syarat sahnya dulu, syarat sahnya, ada rukunnya, ada sunnah-sunnahnya, bahkan ada adab-adabnya. Sehingga dengan rangkaian ibadah kolektif tadi, kalimatnya adalah mendirikan. Dari kapan? Dari rumahnya. Yaitu adalah idza tawaddaa fa ahsanal wudu. Jika dia berwudu di rumahnya dengan sesempurna-sempurnanya wudu. Maka sunnahnya kalau sholat itu wudunya dari rumah. Adapun masjid tetap menyediakan, itu jelas. Kalau batal di jalan atau mungkin dalam kondisi sholat kemudian batal, ya. Dan juga bagi orang yang nggak sempat mampir rumah juga disediakan. Cuma yang terbaik sunnahnya itu berwudu. Apalagi kalau siang itu ada hadis muttafaqun alaih yang tidak ada di Riyadhus Shalihin. Yang bagusnya kalau siang dimulai dari mandi.
Mandi. Apalagi kalau sholat Jumat. Bahkan mandi itu hukumnya wajib. Kenapa? Kalau siang berbeda. Karena kondisinya habis panas-panasan, bekerja, itu sunnahnya mandi biar bersih. Bersiwak dan menggunakan parfum. Berangkat ke masjid itu dalam kondisi seperti itu. Nah kalau ini dia berwudu dengan wudu yang sempurna, pakaiannya pakaian yang bagus, bersiwak dan pakai parfum. Itu faktor penunjang untuk mendirikan sholat. Biar apa? Biar nggak keganggu sholatnya, biar khusyuk. Maka khusyuk itu perlu diperjuangkan. Khusyuk itu perlu diperjuangkan. Mulainya dari situ, Pak. Wudu, kalau siang bagusnya mandi, seger-seger, pakai pakaian yang bersih, bersiwak, dan pakai parfum. Sehingga tidak ada alasan kemudian softnya di jarak jauh-jauh. Ada yang punya alasan itu ya? Sholatnya aneh, jaraknya jauh-jauh, alasannya apa? Ilatnya. Bau ketek, bau mulut. Sebenarnya solusinya bukan softnya jauh-jauh. Solusinya mempraktekkan sunnah-sunnah sholat dalam mendirikan sholat itu. Ya kalau udah mandi ya nggak bau ketek. Kalau sudah bersiwak ya nggak bau mulut. Apalagi pakai parfum. Udah seger wangi. Jadi nggak ada masalah softnya yang tadi kita katakan deket-deket dikhawatirkan bau mulut tadi kan. Solusinya bukan softnya direnggangin, tapi mempraktekkan sunnah-sunnah yang ditegakkan dalam mendirikan sholat. Summa atal masjida la yanhazuhu ilas sholat, la yuridu ilas sholat. Kemudian dia menuju masjid, mendatangi masjid, la yanhazuhu, yang dia tidak keluar dari rumahnya, illas shalah, kecuali dengan tujuan salat, la yuridu illas shalah, dan dia tidak menghendaki yang lain, bukan dunia yang dia cari, tetapi yang dia cari adalah salat. Kalau ditambah dalam riwayat Imam Tabrani, dia berangkat untuk salat, lalu dia kemudian dengan tujuan menuntut ilmu agama ditambah karena kahajjah, tambah ditambah itu dalam hadis dari Imam Tabrani, siapa yang berangkat ke masjid dia tidak ada keinginan kecuali untuk sholat dan untuk menimba ilmu agama, maka dia seperti haji sempurna. Nah, alhamdulillah kita kayak gini nih, udah kita sholat berjamaah di masjid, ada pengajian, sengaja kita memang datang untuk menimba ilmu agama, maka itu pahalanya serupa dengan pahala berhaji. Ditambah lagi itu. Itu hadis dari Tabrani, hadis sahih. Jadi dia tidak ada keinginan kalau dalam hadis ini kecuali untuk mendirikan sholat. Lam yakhtu khutwatan, tidaklah dia melangkahkan kaki, illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Tidaklah dia melangkahkan kakinya satu langkah, maka satu langkah itu menaikkan derajatnya di surga di sisi Allah dan juga menghapus dosanya. Satu langkah itu sudah include masuk dalamnya meninggikan derajatnya di sisi Allah dan menghapus kesalahan. Satu langkah aja. Gimana Pak? Bapak dari rumah ke masjid berapa langkah? 100-an Pak Haji. Nah, berarti kalau 100 langkah alhamdulillah. 100 langkah, satu langkah naik derajat, dihapus dosa. Satu langkah.
100 langkah. Kita bisa bayangkan. Ustaz, gimana kalau saya tetangga di masjid? Tinggal 3-5 langkah nyampe. Boleh nggak saya muter dulu ke sana, Jalan Ratu di Balau? Ya boleh aja muter. Nggak masalah kalau melihatnya. Ada plus minusnya jadi tetangga masjid itu. Ada plus minusnya. Ya plusnya itu gampang kita dengar sholat, kita dengar azan, begitu mudah kita nyampe masjid. Cuma jadi langkah kakinya cuma sebentar. Lalu bagaimana dengan motor? Kita orang Indonesia, ya ke warung yang dekat aja naik motor. Ke masjid pun naik motor. Ya itu kita culture kita. Khawatir kaum mati. Ya karena memang kita termasuk yang jarang berjalan ya. Kebanyakan orang Indonesia itu jarang jalan kaki. Ibaratnya kalau ada motor kenapa jalan kaki? Bagusnya tetap jalan kaki. Walaupun nanti kalaupun naik motor, masyaqqah, kesulitannya jadi berkurang, maka para ulama menjelaskan ya tetap aja dihitung dengan khutbah yang senormal-normalnya, cuma tetap kesulitan itu menambah pahala. Kita lanjutkan. Fa'idha dakhalal masjidah kana fis salati makanatis salatu hiya tahbisuhu. Maka apabila dia sudah masuk masjid, bagaimana kita ketahui amalan yang harus kita kerjakan begitu masuk ke dalam masjid, kita masuk dengan kaki kanan dan membaca doa masuk masjid. Lalu apa yang kita kerjakan? Kita menegakkan sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Itu sudah rangkaian mendirikan sholat. Masuk, sudah langsung sholat. Maka dikatakan di dalam hal ini, kana fis sholah. Baru belum mulai sholat saja, dia sudah dicatat sholat sempurna. Wah, habis itu berarti balik lagi. Bukan, maksudnya nanti kalau dia sholat wajibnya ditegakkan, dia seolah-olah mendapatkan 2 sholat sempurna. Kalau tadi 27 derajat, ditambah 2, dikali 2 Pak. Bayangin tuh. Jadi kalau ada orang sholat berjamaah di masjid, datang langsung berjamaah, itu 27 kali derajat. Tapi kalau dimulai dari rumahnya, rangkaiannya dikerjakan, selama dia menunggu sholat wajib, lalu dia kemudian masih tetap di dalam masjid, itu dia dalam rangkaian ibadah mendirikan sholat, pahalanya dapat pahala sempurna, sholat wajib. Jadi gimana? Itu 27 derajat atau 26 atau 25 atau sampai 29 derajat kali 2 jadinya. Jadi keuntungannya kali lipat lagi itu. Kalau berjamaah di masjid dengan mendirikan sholatnya itu. Kana fis sholati makanatis salahiyah tahbisuhu. Selama dia tertahan di masjid itu, nunggu datangnya imam, nunggu iqamah, dia sholat tahiyatul masjid, dia qobliyah, dia doa antara azan dan iqamah, sampai imamnya muncul. Mendirikan sholat, dia mendirikan sholat, maka ketika sholat wajib itu sudah selesai, dia dicatat 2 kali sholat wajib. Yang jelas sholat wajib itu lebih tinggi nilainya daripada sholat sunnah. Maka ketika dia dikatakan sama dengan sholat wajib, itu sudah keutamaan yang luar biasa. Kita nggak bisa dapat double pahala seperti itu. Nggak bisa. Kalau kita menyengaja sholat maghribnya 3 rakaat kali 2, ya enggak dapat pahala wajib.
Ya, kecuali ada kondisi tertentu. Ada kondisinya. Bisa kita sudah sholat wajib, maghrib, ada orang datang telat, sendirian, nggak ada yang ngawanin, minta ke kita untuk yang ngimamin, itu boleh. Itu pahalanya double juga. Tapi kan itu kondisi tertentu. Kalau nggak ada kondisi begitu ya nggak dapat, nggak bisa. Mau maghribnya dikali rakaatnya ditambah nggak bisa, nggak boleh mah. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisil ladzi shalla fihi. Dan malaikat senantiasa mendoakan. Kalimat yusallun bersolawat. Artinya mendoakan tentang keberkahan, tentang rahmat dan ampunan. Jadi kalau malaikat itu bersolawat, artinya mendoakan keberkahan, kerahmatan, dan ampunan. Bagi siapa? Siapa di antara kalian yang tetap di tempat duduknya yang dia mengerjakan sholat tersebut. Berarti ketika dia selesai sholat, dia diem, malaikatnya masih doain terus. Yaqulun, mereka berdoa, Allahummarhamhu, ya Allah, rahmati ia. Allahumma gfir lahu, ya Allah, ampunilah dia. Ya, Allahumma tub alaihi, ya Allah, terimalah taubatnya. Malam yu'dhi fihi, walam yuhdis fihi. Selama dia tidak menyakiti orang lain, tidak berkata-kata jelek, tidak menyakiti orang lain, tidak mengganggu orang lain di dalam masjid, dan selama dia belum berhadas. Jadi kalau ada orang, ada amalan-amalan utama itu. Ketika seseorang melaksanakan sholat, lalu dia duduk, misalnya kita contoh misalnya isyraq saja itu, sholat subuh selesai, walaupun nggak ada pengajian, dia tetap duduk di situ, dia berzikir sampai kemudian isyraq, dia sholat, dia tetap di situ, terus gitu, selama tidak menelantarkan tanggung jawab ya. Itu selama dia masih di dalam masjid, malaikat masih bersolawat dan mendoakannya. Masih terus mendoakan. Selama dia belum bangkit, selama tidak menyakiti orang, selama belum berhadas. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan muttafaqun alaih. Faidah berikutnya, ada kalimat di sini adalah la yanhazuhu illas shalah, la yuridu illas shalah. Ini adalah merupakan hafzul ikhlas mu'tabirun fi haqiqi fi tahqiqi hadats thawab. Bahwa kenapa disebutkan di situ sampai diulang la yanhazuhu illas shalah, la yuridu illas shalah. Kadang praktek ibadah yang kita kerjakan itu niatnya double-double. Niatnya itu ada macam-macam. Tidak hanya sholat, ibadah yang lain. Dan ibadah sholat itu adalah ibadah yang memungkinkan untuk syuhrah, memungkinkan untuk riya, memungkinkan untuk ujub. Memungkinkan itu. Orang mendirikan sholat itu kan berjamaah di masjid itu sesuatu yang nampak. Masuk riya misalnya, bab riya. Tidak ikhlas yang jelas. Riya itu berarti kan dalam ibadah yang dia kerjakan mengharapkan orang lain melihatnya. Riya itu dari kata ro'a, melihat. Kalau sum'ah itu dari kata sami'a, mendengar. Dia pengen mendengar pujian orang lain. Itu sum'ah. Ya sama aja riya dan sum'ah itu mirip, cuma beda panca indera aja. Tapi yang namanya riya itu dia melaksanakan ibadah. Mungkin tujuannya ada untuk mencari doa Allah.
cuma kecampur pengen dilihat orang, pengen dipuji orang, pengen dikatakan tokoh masyarakat, pengen dinilai orang yang rajin sholat. Kan tipis itu. Masuk tipis dalam hati kita. Atau untuk syuhro, popularitas. Sekarang tuh banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah hanya untuk pencitraan ya. Oh banyak itu, apalagi kalau urusan haji dan umrah. Aduh banyak banget niat-niatnya. Kita menemukan banyak banget yang kayak gitu. Itu tujuannya hanya sekedar itu. Pengen dinilai. Pengen, ya tujuannya adalah pencitraan, formalitas. Yang dia inginkan adalah popularitas, keterkenalan gitu. Nah ini makanya hati-hati. Halus sekali. Halus sekali. Seseorang kemudian dia sholat, bawa HP-nya, ya. Kemudian dia foto sajadahnya. The time is praying. Kita sekarang sholat. Ayo sholat kawan-kawan. Udah gitu HP-nya taruh di sudut, dia sambil gini. Cekrek, masuk status kan? Pajang. Loh sekarang itu begitu mudah ya. Upload gitu. Upload kan gitu. Apalagi haji dan umrah. Karena itu juga banyak dikritik jamaah kita ya. Kenapa ya? Karena tadi di depan Ka'bah bukannya tawaf malah selfie kan gitu. Fokus ibadah malah justru banyak selfie. Jadi itu adalah menegaskan layan hazuhu, dia tidak keluar rumah wala yuridu illa shalah. Dia tidak ada keinginan kecuali salat. Ikhlas. Wallahu a'lam bissawab. Demikian satu hadis yang bisa kami sampaikan. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Masya Allah. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus, Bapak. Lalu bagaimana dengan sholatnya para wanita? Afdolus sholatil mar'ati fi buyutihinna au fi qahri buyutihinna. Kata afdol, namanya afdol itu artinya adalah fadilatus sawab, artinya ganjarannya pasti terbaik. Maka bagi wanita, sholatnya dia di rumah, dia mendapatkan plus pahala. Tidak hanya serupa dengan laki-laki yang berjamaah di masjid. Jadi bagi wanita, dia berjamaah di masjid juga dapat pahala 27 derajat. Tapi kalau di rumahnya pun, dia mendapatkan pahala 27 derajat. Plusnya apa? Kalau wanita di dalam rumahnya, dia punya plus, nilai plusnya adalah menjaga kehormatannya, menjaga diri dari fitnah, ditambah dia bisa memberikan contoh kepada anak-anaknya. Ada plus di situ. Tapi kalau wanita yang sholat berjamaah di masjid dengan tujuan pengen menuntut ilmu, kita nggak boleh larang dan dia dapat pahala yang sama. Cuma dia punya resiko. Resikonya apa? Mengundang fitnah, perhatian laki-laki lah. Kita tidak boleh melarang, tapi harus tetap dijaga. Wallahu a'lam bishawab. Ya nenek-nenek nggak apa-apa. Ya nenek-nenek cantik juga banyak, Pak Haji. Monggo, Pak Haji.